Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya Sofia Maratu Soliha dengan NIM 1248010017 akan membahas hasil wawancara dengan salah satu musyrifah Ma'had Al-Jami'ah mengenai dua jenis ayat penting dalam Al-Quran, yaitu ayat Amsal dan juga ayat Aqsam, yang saya rangkum dalam bentuk mind mapping supaya memudahkan dalam pemahaman. Selanjutnya, mari kita mulai dari cabang pertama, ayat Amsal atau ayat perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran itu banyak sekali menggunakan kata-kata perumpamaan sebagai metode pengajaran yang sangat efektif. Namun, di sini perumpamaan itu tuh seringkali bersifat simbolik dan juga abstrak, sehingga tidak semua orang langsung bisa menafsirkan apa itu maknanya. Nah, dalam wawancara, narasumber menekankan akan pentingnya kembali kepada tafsir. Nah, tafsir itu berperan sebagai jembatan agar pesan Allah itu tidak ditafsirkan secara keliru atau bahkan menyimpang. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan konteks ayat itu baik maupun itu ayat sebelumnya maupun itu ayat sesudahnya. Karena Al-Quran itu memiliki kesinambungan makna yang seringkali Al-Quran itu berupa cerita. Nah, selanjutnya, narasumber juga menekankan bahwa masyarakat khususnya yang awam maupun berpendidikan itu perlu memiliki sikap hati-hati dan juga rendah hati. Artinya, jika kita belum memahami makna sebuah ayat, maka kita tuh jangan terlalu terburu-buru untuk menafsirkan ayat itu sendiri. Sebaiknya kita dianjurkan untuk mencari tahu lebih dalam ataupun bertanya kepada orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua dari mind mapping ini, yaitu mengenai ayat Aqsam atau sumpah dalam Al-Quran. Nah, dalam wawancara disampaikan bahwa Allah sering bersumpah dengan ciptaannya, seperti wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Maka makna yang terdalam dari sumpah-sumpah ini tuh bukan sekadar bentuk retorika saja, tetapi sebagai penegasan akan kebesaran Allah dan keterbatasan manusia. Misalnya, ketika Allah bersumpah demi waktu. Nah, itu tuh bukan hanya menggambarkan keagungan waktu itu sendiri, tetapi juga menjadi peringatan bahwa manusia seringkali lalai dan terbatas dalam memanfaatkan waktu. Nah, sumpah ini juga menjadi cara Allah untuk menyentuh hati manusia. Kenapa? Karena memang manusia itu memiliki sifat yang cenderung terkesan oleh hal-hal yang indah dan megah. Maka ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya yang agung, itu bertujuan untuk menyentuh sisi emosional manusia supaya lebih mudah tersentuh oleh pesan-pesan ilahi. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga dari mind mapping ini, yaitu mengenai ayat menyentuh hati. Ketika narasumber ditanya tentang salah satu ayat perumpamaan yang menyentuh dan memotivasi, narasumber menyebutkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24. Nah, ayat ini menggambarkan kalimat yang baik seperti pohon yang baik itu akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, makna dari potongan ayat ini yaitu menjadi simbol dari keimanan yang kuat dan juga kokoh. Nah, keimanan seseorang itu tidak hanya diucapkan, tetapi benar-benar tumbuh di dalam hati dan menjelma dengan tindakan nyata. Nah, ketika keimanan seseorang kuat, ibadahnya pun akan menjadi lebih bermakna dan seseorang akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, hasil dari wawancara ini kita bisa simpulkan bahwa ayat-ayat perumpamaan ataupun ayat Amsal dan ayat sumpah
ataupun ayat-ayat aksam dalam Al-Quran bukan hanya makna secara bahasa, tetapi juga mendalam secara spiritual dan juga psikologis. Namun, untuk memahaminya, kita perlu pendekatan yang benar melalui tafsir, memahami konteks, dan sikap terpenting yaitu sikap rendah hati dalam menuntut ilmu. Semoga dengan ini kita semakin sadar bahwa memahami Al-Quran bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal sikap hati. Mungkin cukup sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.